Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik yang saat ini ada di rumah? Kak Daniel harap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini adik-adik, Kak Daniel tidak sendirian loh. Kak Daniel ditemani oleh Kak Justin sebagai pemain keyboard. Nah adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua ya. Hari ini mari persiapkan hatimu, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Adik-adik yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan yes! Haleluya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami akan menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau dimanapun kami berada saat ini. Kami rasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan sembah kita. Bapa datang menyembahmu di sini. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan menyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Adik-adik yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bersorak buat Tuhan. Amin. Yang mau bersorak buat Tuhan, mari angkat tanganmu dua-dua. Ayo adik-adik, angkat tanganmu dua-dua, terus gerakan ke kiri ke kanan. Ya, ya betul. Lagi-lagi. Ya, oke. Nah, sekarang turunkan tangannya. Mari lompat sebanyak 5 kali. Nah, dari hitung ya. 1, 2, 3. Ya, lompat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, adik-adik. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan pujian. Disinilah satu-satunya. Haleluya. Come on. Satu-satunya penolong yang
Tuhan Yesus baik, amin. Angkat jempolmu dua-dua, tinggi-tinggi katakan Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Nah, kita sambung pujian kita buat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tetap semangat ya adik-adik. Haleluya. Musik. Persiapkan hatimu adik-adik, kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Bagi kami
Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Nah, adik-adik, balik lagi nih dengan Kak Tasya pada firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, seperti biasa alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberkati kami selama seminggu ini, dan pada hari ini Tuhan telah mempersatukan kami kembali di sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, sekarang waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati, pikiran, telinga, dan biarkanlah kami mendengar firman-Mu ini dengan baik, serta dapat mencerna dan melakukan, dan serta menanam firman-Mu ini pada kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, balik lagi nih. Ini cerita sebenarnya umum ya adik-adik, general. Nah, pada topik firman Tuhan hari ini kita akan bercerita tentang keluargaku adalah tempat belajarku. Nah, adik-adik tahu dong pasti apa itu keluarga. Keluarga itu di mana kita ada mama, ada papa, ada adik, ada kakak, ada sepupu, ada paman, ada tante. Nah, itu yang disebut keluarga adik-adik. Nah, adik-adik, pastinya nih, kakak mau nanya, siapa sih di sini yang kalau ke gereja nih atau ke sekolah minggu nih dianterin mama dan papanya, atau dianterin kakaknya, atau dianterin paman, atau mbak? Adik-adik, siapa di sini? Tunjuk tangan. Banyak kah ya? Nah,
Oke, adik-adik, ternyata kalau jika adik-adik mengangkat tangannya dan emang diantar berangkat ataupun datang sendirian, it's okay. Nah, tapi kakak mau nanya nih, ada gak sih diantara adik-adik nih tiap kali di dalam kehidupannya setiap hari nih melakukan sesuatu tanpa bantuan orang tua? Ada gak sih adik-adik? Gak ada kan? Nah, tentu saja tidak ada. Adik-adik di sini semua pasti dan juga masih tergantung terhadap orang tua kita dan juga menyiapkan kebutuhan kita setiap hari. Bahkan tuntutan hidup baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, berbicara tentang ini adik-adik, kakak mau adik-adik mengingat sesuatu nih yang dulu-dulu yang diberikan oleh keluarga. Nih pertanyaan pertama dari kakak nih, siapa yang ingat doa sederhana, doa pertama kali yang orang tua ajarkan oleh adik-adik nih? Ayo, siapa yang ingat? Gak usah ditulis kok, gak usah harus di chat gitu, gak usah. Tapi ingatlah adik-adik, doa pertama yang diajarkan oleh orang tua adik-adik itu apa? Bisa itu doa untuk kesembuhan, kesehatan, doa untuk mama papa sendiri, untuk keluarga, doa untuk makan, terserah mau doa apa aja. Ingat doa apa yang paling sederhana yang orang tua kita pernah ajarkan. Nah, terus pertanyaan kedua, cerita Alkitab apa sih yang diceritakan oleh orang tua adik-adik yang paling adik-adik ingat sampai hari ini? Entah itu mau cerita firman Tuhan yang pertama, cerita firman Tuhan yang kedua, atau cerita firman apa aja yang adik-adik ingat sampai sekarang, ataupun yang adik-adik ingat ayatnya yang benar-benar adik-adik di luar kepala sampai udah ingat sendiri gitu adik-adik. Nah, ketiga, pernahkah adik-adik diajak ibadah keluarga? Baik itu misalnya renungan pagi atau doa pagi atau doa malam adik-adik. Nah, biasanya tuh adik-adik ngapain sih di situ? Responnya adik-adik apa sih? Apa adik-adik kalau diajak seperti doa bersama memuji nama Tuhan, adik-adik sukacita atau enggak adik-adik merengut aja? Nah, pernah nggak kayak gitu adik-adik? Nah, pertanyaan itu boleh adik-adik ingat lagi. Dan juga paling kalau adik-adik berkenan, ada yang mau, boleh tolong jawaban itu di chat, gak apa-apa kok. Gak bakal ada juga yang menertawakan atau menyinggung atau ngomong di belakang, gak ada kok. Pokoknya apa misalnya doa kayak cerita Alkitab atau ayat Alkitab, terus bagaimana perasaan adik-adik pada terhadap keluarga, adik-adik sebutin aja di kolom komentar, di kolom chat, gak apa-apa, ketik aja. Nah, sekarang nih adik-adik itu selalu tahu dan selalu diingatkan kalau adik-adik itu selalu disayang oleh Tuhan. Adik-adik itu sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan itu sangat rindu untuk bertemu adik-adik sekalian, kakak, kita semua di sini. Tuhan rindu melihat kita, Tuhan rindu untuk menuntun, Tuhan rindu untuk menolong, Tuhan juga merindu untuk memberkati kita semua, dan pastinya Dia memberkati kita semua. Nah, terus lalu bagaimana kita bisa selalu bertemu dengan Tuhan adik-adik? Nah, selain dengan berdoa, sebenarnya adik-adik kalau tanpa adik-adik sadari, kita bisa bertemu oleh Tuhan, diajarkan hal-hal baik oleh Tuhan, itu karena kedua orang tua kita. Nah, dan pastinya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya celaka atau jatuh ke sesuatu yang berbahaya, pasti enggak. Nah, tetapi sebaliknya, kalau setiap orang tua pasti rindu anaknya tuh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bisa jadi diberkati dalam hal akademik, hal pembelajaran, terus bisa jadi dalam arts and craft yang biasa bisa musik, menggambar, ataupun yang lainnya adik-adik. Nah, seperti dalam diskusi kita yang tadi, yang 3 pertanyaan yang kakak tadi tanyakan itu, para orang tua pastinya sudah berusaha sejak dulu, pas sebelum juga adik-adik di sini lahir, sudah membekali dan juga memagari kita untuk lebih dekat oleh Tuhan. Jadi kita dituntun, ditolong oleh kedua orang tua kita, gimana caranya lebih dekat kepada Tuhan. Nah, mereka biasanya mengajarkan doa, terus menceritakan karya Tuhan Yesus di dalam Alkitab apa aja, terus juga memberikan nasihat-nasihat yang baik. Contohnya jika adik marah-marah nih, aku gak suka sama misalnya si A, gara-gara si A tuh dorong aku gini-gini, mereka juga pasti kasih nasihat, gak boleh dendam, gak boleh malas, gak boleh
punya rasa marah yang terus-menerus dan sebagainya. Jadi orang tua tuh pasti selalu mau yang terbaik kepada adik, tapi juga mereka memberikan nasihat kepada adik-adik agar membuat keputusan yang lebih baik lagi di depannya. Nah, yang pastinya juga mereka mengajak adik-adik untuk beribadah. Entah itu bisa beribadah yang sekarang kalau masa pandemik ini beribadah online, ataupun beribadah sekarang karena udah pada itu, meskipun adik-adik masih nggak bisa, nggak apa-apa, tetap online. Tapi kalau udah semuanya, kita berharap doakan aja semua udah pulih, adik-adik lagi bisa bertemu dengan kakak-kakak guru sekolah minggu, dan juga kita bisa ibadah lagi bersama-sama. Nah, sama juga di Alkitab, adik-adik dengan anak-anak Yahudi sejak umur 5 tahun sampai masa remaja mereka diajarkan dengan pengajaran-pengajaran agama oleh orang tuanya di berbagai kesempatan. Nah, pengajaran ini dilakukan dengan ketat di dalam keluarga Yahudi. Pengajaran diberikan baik di jalan, baik di sebelum tidur, baik di saat santai. Dalam segala kesempatan firman Tuhan selalu disampaikannya. Nah, adik-adik, jika kita sudah terbiasa dekat dengan Tuhan, kita dapat memetik manfaatnya. Kita akan semakin bertumbuh dengan pengajaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bakal lebih tahu adik-adik membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selama ini dikiranya adik bisa aja ya, yang baik ternyata itu buruk, yang buruk ternyata itu baik adik-adik. Dan juga lebih daripada itu, adik-adik juga bisa bersikap lebih tepat. Contohnya, yang kayak tadi, misalnya adik-adik marah terhadap seseorang, adik-adik kesel, adik-adik mau orang itu kayak, pokoknya tuh dia, kalau misalnya dia mukul aku, dia harus kena pukulan seimbang. No, nggak seperti itu. No, that's not it. Jadi adik-adik bakal lebih tahu di kedepannya tuh adik-adik harus apa. Karena nggak mungkin kita melawan sebuah kejahatan dengan kejahatan. Adik-adik pasti sering mendengar lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena kalau misalnya kita lawan kejahatan dengan kejahatan, selalu akan gimana ya, kejahatan itu nggak bakal berakhir. Nggak ada kedamaian yang bakal kita achieve, yang kita dapat gara-gara kita melawan kejahatan dengan kejahatan. Nah, kita tuh kadang emang melakukan hal-hal sesuatu sengaja atau tidak sengaja yang bisa saja membuat kita tuh keluar dari jalan Tuhan, keluar dari kehendak Tuhan, atau melakukan sesuatu yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Itu pasti ada, adik, itu pasti ada, dan it's okay, itu nggak apa-apa. Karena sebab itu keluargalah, orang tua, kakak atau adik bisa mengingatkan kita dan mengembalikan kita ke jalan yang benar pastinya. Nah, oleh sebab itu adik-adik juga, meskipun kita dinasehatin, meskipun kita dikasih tahu, meskipun kita selalu dibilang nggak boleh ini, nggak boleh itu, lebih baik seperti ini, lebih baik seperti itu, tapi dalam diri kita sendiri, yang pastinya kita tidak boleh malas juga. Kita tidak boleh pada saat orang tua kita kayak inget nih, kita langsung kayak berubah, ih nggak mau, ih mami, ih papi, ih no, jangan kayak gitu. Itu juga sama aja adik-adik tidak mau mendengar apa isi hati Tuhan, apa yang Tuhan kehendakkan untuk kita melalui orang tua kita. Itu. Jadi adik-adik pasti jangan malas, jangan marah-marah, jangan kesel kalau ada orang yang menegur, apalagi orang tua kita memberi nasihat. Adik-adik tolong dengarkanlah. Nah, of course, tapi jangan lupa kita juga harus rajin membaca Alkitab dan juga melakukan ibadah yang baik. Baik itu di pagi hari, siang hari, malam hari. Pokoknya terus melakukan ibadah. Maksudnya ibadah dalam hal ini bukan datang ke gereja terus ya adik-adik, tapi bisa aja berdoa, memuji nama Tuhan, membaca Alkitab, nah itu namanya juga beribadah. Nah, jika keluarga kita belum bisa, nah ini ada tips, jika keluarga kita belum bisa melakukan itu dengan setia adik-adik, kalau misalnya papa, mama, kakak, atau adik, kalau adik-adik punya adik, lupa melakukan doa, lupa ibadah, ingatkanlah mereka, ajakanlah, misalnya, Pimi, kita hari ini belum berdoa nih, yuk kita doa dulu yuk. Pimi, hari ini hari Minggu, jangan lupa yuk beribadah. Ajak adik-adik, ajak mereka untuk beribadah, ajak mereka berdoa, ajak mereka untuk membaca Alkitab adik-adik. Jadi juga jangan nunggu
mereka untuk ingat, tapi dalam diri kita sendiri, kita bukan perlu, bisa dibilang kalau kita dalam melakukan ini, kita nggak ada paksaan, kita nggak ada tuntutan, tapi yang dalam hati kita sendiri, kita perlu beribadah. Nah, karena itu dengan demikian, keluarga kita, adik-adik, karena itu pasti menjadi kompak, saling mendukung, mengingatkan, dan juga pastinya bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, itulah akhir dari cerita firman Tuhan pada hari ini. Ini singkat sih adik-adik, iya singkat. Cuma kakak mau memberitahu, dalam hal ini keluarga adalah tempat pertama kita belajar, tempat pertama kita mengetahui siapa itu Tuhan, tempat pertama yang mengajarkan kita kebaikan-kebaikan yang kita butuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi, meskipun ada rasa kesal, ada rasa capek, ada rasa dengki, ada rasa marah terhadap kedua orang tua kita atau keluarga kita sendiri, adik-adik diem, tarik nafas, dan coba berdoa dan maafkanlah. Maafkan apapun yang paling jadi kesalahan antara adik-adik dan orang tua adik-adik, atau dengan adik-adik dengan kakak, atau keluarga-keluarga lainnya. Maafkanlah, dan ujung-ujungnya pasti Tuhan memberikan jalan di mana masalah itu akan selesai dengan memberikan solusi, dan juga akhirnya kembali harmonis lagi adik-adik. Pastinya itu. Nah, di sini kakak juga mau ada doa nih untuk adik-adik, untuk doa singkat sih untuk kita kepada orang tua kita. Dan doa ini juga akan mengakhiri firman Tuhan kita pada hari ini. Yuk adik-adik, duduk yang baik ya, jangan tidur-tiduran, duduk yang baik. Doa ini gak bakal lama kok adik-adik, tenang aja. Jadi duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas orang tua yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon agar Engkau membimbing mereka dalam menuntun kami menuju hari depan kami. Lindungilah mereka dari bahaya dan segala yang jahat, serta berikanlah kepada mereka kesehatan dan rezeki yang cukup, serta kebijaksanaan sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah kami untuk hidup sesuai dengan perintah-perintah-Mu, taat kepada orang tua, dan mengasihi mereka dan saudara-saudara kami. Kami mohon ya Tuhan Yesus, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, sekian dari firman Tuhan yang diberikan oleh kakak sekolah minggu kami pada hari. Tuhan, tolong agar firman ini bisa bertumbuh di dalam hati kami masing-masing, dan kami bisa melakukan firman-Mu ini untuk hari-hari kedepannya, membantu orang tua kami, dan juga lebih mendengarkan kepada orang tua kami, karena kami tahu apa yang orang tua kami lakukan itu, yang orang tua kami berikan kepada kami adalah untuk kebaikan kami di kedepannya. Dan juga berdoa untuk agar pandemi ini ya Tuhan udah supaya semakin reda, dan kami bisa bertemu secara offline atau onsite di gereja, agar kami bisa bertemu juga kepada guru-guru sekolah minggu, teman-teman kami yang lainnya ya Tuhan. Dan juga berkatilah keluarga kami, keluarga masing-masing kami, baik itu papa, mama, kakak, adik, dan juga saya. Berikanlah supaya kami itu semakin harmonis dan semakin juga dekat oleh-Mu, dan juga sukses di dalam kehidupan kami, dan pastinya suksesnya ini untuk nama-Mu sendiri ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekian dari firman Tuhan pada hari ini adik-adik ya. Kakak mau mengucapkan terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, atau mau memberitahu sesuatu, atau ada kritik atau saran, ataupun mau bilang hai apa kabar,
WA aja adik-adik ya, karena ada WA khusus yang adik-adik dimana bisa berkumpul dengan kakak-kakak sekalian dan juga teman-teman. Jadi say hi juga boleh adik-adik ya. Nah, sekian cerita kita pada hari ini dan juga aktivitas kita. Terima kasih telah mendengarkan ya adik-adik. So, see you. Happy Sunday. God bless you. Shalom teman-teman Abi Sentral Tomang. Jumpa lagi dengan Pandu di sini. Sebelum kita mendengarkan beberapa informasi, kita dengerin dulu yuk teman-teman kita yang sudah mengirimkan video hafalan ayat Alkitab. Bab 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas malah dalam hati, karena malah menetap dalam dada orang bodoh. 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas malah dalam hati, karena amalan menetap dalam dada orang bodoh. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Terima kasih. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Terima kasih. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Terima kasih. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan persembahannya, baik melalui transfer ke rekening Abi Sentral Tomang maupun teman-teman yang memberikan tunai. Kiranya teman-teman dan orang tua teman-teman selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, pengumpulan poin yang didapat dari kesaksian pujian, hafalan ayat dan absensi periode 2020 sampai 2021 akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 ini. Jadi, masih ada waktu buat teman-teman yang mau mengumpulkan poin yang akan digunakan untuk mendapatkan apresiasi kado Natal dari Abi. Pemilihan kado Natalnya akan dimulai pada minggu kedua di November ini. Buruan, yo! Baik, sampai di sini dulu pengumuman kita. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.